Udah, kalau kamu mau ngasih uang ke saya, udah turunin. Tapi kalau kamu memang hanya sebatas mengganggu saya, udah kamu pergi yang jauh. Udah, kamu pergi yang jauh. Itu dalam hati saya, dan kalau saya ngomongnya jelas itu kayak gitu. Cuman saya itu ngomongnya cuman itu, saya sadar kayak gitu ngomongnya itu cuman kayak gitu. Udah kayak gitu, aku tuh nggak nyadar kalau di atasku ini ada sebuah yang saya anggap itu karung. Ternyata itu memang bener-bener kuntilanak yang bener-bener mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eno Enoe. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan panjang umur, serta diberikan berkah seumur hidup. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman saya. Saya pernah berjumpa langsung, berhadap muka dengan sosok kuntilanak yang berada di tengah-tengah hutan. Nah, bagaimana kisah kelengkapannya? Mari kita simak video selengkapnya. Jadi awalnya itu kayak gini, teman-teman. Saya itu udah berada di tengah-tengah, jauh sana jauh sini. Itu saya tenang-tenang aja bawa motor, tapi jalannya itu memang benar-benar seperti kali yang nggak ada airnya, kayak kali asat lah, ibarat orang Jawa itu kayak kali asat. Itu memang sangat sulit banget jalannya, memang benar-benar batu semua kayak gitu. Udah di perhutanan, saya itu udah mulai ada keanehan. Bulu kuduk mulai merinding ke tangan, mulai merinding semua. Rambut pun sudah mulai megar kayak gitu ya, ibaratnya itu kayak udah berdiri semua kayak gitu. Tapi yang bikin saya aneh itu mulut saya itu kayak ada di sebelah kiri, kayak ada di sebelah kanan. Pada waktu itu tuh, loh ini kenapa kok tubuh saya kok ada yang aneh. Saya pegang ke sini, mulut masih di sini, tapi berasa di sini. Udah, saya tenang, bawa lagi, walaupun kayak orang naik kuda, tapi yang dari sini kayak ada di apa, yang mulut di sini kayak ada di sebelah sini lagi. Saya pegang lagi ke sini, tapi masih tetap di sini. Ini bagaimana maksudnya ya? Kok semakin lama kok saya semakin merinding, semakin bahkan kayak nggak kuat kayak gitu pada waktu itu. Udah merindingnya itu ke sono kemari, udah ke tubuh, pokoknya seluruh tubuh itu, bulu kudu itu udah berdiri semua. Nah, jadi pada waktu itu ada pohon duren di situ, di tengah jalan, maksudnya ada pohon duren di pinggir jalan, tapi jauh sana jauh sini kayak gitu. Tempatnya di hutan belantara. Yang saya tahu itu adalah sebuah duren yang dikantongin karung. Itu pokoknya itulah yang saya tahu. Dari jarak jauh kan udah kelihatan putih itu pada waktu itu benar-benar kisah yang mengerikan. Begitu saya jalan terus menuju jalan itu, jalannya juga sangat susah, belok sana belok sini. Udah, saya tenangin aja, walaupun saya takut tapi saya menuju pulang. Berani nggak berani, saya terus harus berani gitu. Setelah mulai mendekat, pikiran saya itu adalah karung. Tapi kok aneh, lagi saya siang datang ke sini,
itu nggak ada pohon duren ada karungnya deh, dan juga sekarang belum musimnya duren. Kenapa kok duren kok ada karungnya? Itu dalam hati saya itu kayak gitu. Nah, setelah saya itu mulai mendekat dan mendekat, kok kayak ada rambutnya, kok kayak bagaimana ya, kayak ada goyang-goyangnya kanan kiri itu kayak gitu. Udah semakin saya mendekat itu, semakin saya itu tubuhnya semakin aneh dan semakin lemes, dan tiba-tiba motornya itu mati di tengah jalan. Itu waktu itu di tengah jalan motornya mati. Nah, di situ saya udah mulai ngerasa takutnya itu udah berlebihan. Dan saya kan pakai handset musikan, pikiran saya itu biar tidak ada hantu atau apa, biar gak kedenger, jadi ke selabur musik lah ibaratnya begitu. Tapi enggak, ternyata setelah saya musikan itu, ternyata handphone yang saya buat musikan ternyata mati juga. Motornya mati, handsetnya juga mati. Tapi saya aneh, itu benar-benar kok tiba-tiba mati semua kayak gitu. Udah kayak gitu, aku tuh nggak mikir bahwa di situ tuh ada hantu atau ada kuntilanak di depan saya. Itu aku tuh belum mikir ke situ. Yang jelas saya pikir itu adalah sebuah karung kayak gitu. Udah pada waktu itu motor tak hidupin, intinya kayak gitu. Tak selah lagi nggak nyala, tak selah lagi nggak nyala. Ini bagaimana ya, jauh sana jauh sini motornya nggak nyala, apa bensin habis apa bagaimana. Udah kayak gitu, tak kayak giniin, tak kuncelang gitu, bensin juga masih ada, kok bisa mati, apa businya apa bagaimana. Itu tubuhku tuh udah mulai lemes. Dan setelah saya capek ngeselah motor nggak nyala, saya mikir bagaimana agar motor ini bisa nyala. Saya itu nggak habis pikir. Di pinggir sebelah kanan saya itu kan ada pohon banten. Di pinggiran itu ada pohon banten yang sangat banyak. Itu ada suara bayi yang menangis bener-bener kenceng banget di wilayah situlah, pokoknya di wilayah ladang itu, di hutan itu bener-bener kenceng banget. Lah aku tuh mikirnya itu kayak udah di perdesaan, mikirnya aku itu anak siapa kok nangis tengah malam kok dibiarin. Aku tuh belum memikir bahwa itu memedi, belum sama sekali. Nah, tiba-tiba aku tuh keinget, loh ini bukannya hutan, kok aku mikirnya desa, kok ada anak nangis, kok deket banget di situ lagi di bawah sebelah pohon-pohon Banten. Nah, udah kayak gitu, suara bayi itu tuh semakin dekat dan semakin dekat. Itu lemesnya itu sudah nggak karuan. Kemudian itu saya itu udah mendengar suara bayi itu, saya itu nggak nyadar kalau di atas saya ada sebuah karung yang tadi saya lihat dari jarak jauh. Nah, kemudian saya tengok begini, kok bolong, nggak ada kakinya, nggak ada pojoknya. Ini karung apa kayak gitu. Itu dalam hati saya. Setelah saya nengok ke sebelah kiri, agak saya perjelas lagi, ternyata itu ada rambutnya itu sampai ke bawah baju itu. Duh, kok ada rambutnya? Itu apa? Saya belum mikir bahwa itu kuntilanak. Ternyata yang namanya kuntilanak itu tidak seperti apa yang kita lihat di HP atau di TV. Beda jauh bener. Dia itu bermuka hitam, bener-bener hitam mukanya. Jadi dia itu matanya aja itu yang kelihatan putih, itu yang seperti mata manusia putih kayak gitu. Dia itu bermuka kayak, kalau di HP itu kan berarti warnanya putih. Kalau di TV ininya seluruh muka putih. Itu enggak, dia bermuka hitam kecoklatan. Apa itu saya karena merasa takut, apa itu karena tengah malam, itu pokoknya itu aku nggak ngerti lah. Intinya yang aku lihat itu mukanya itu benar-benar hitam banget. Nah, di situ. Nah,
dia itu nengok ke sebelah kiri ya, jadi nengok kayak gini, tubuhnya masih lurus, kayak gini, tapi si kepala itu nengok seperti burung hantu. Jadi si kepala bisa muter kayak gini, nah kayak gini muter, tapi si tubuh utuh berdiri. Nah, tangan yang satunya itu megang tangkai pohon duren, yang satunya masih kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, persis kayak gini. Nah, udah kayak gitu, aku tuh nyadar apa ini yang dinamain hantu. Dah di situ. Udah di situ tuh aku udah lemes, udah nggak karuan pikirannya. Aku tuh ngomongnya kayak gini, kalau misalkan itu saya tuh ngomongnya jelas, udah kalau kamu mau ngasih uang ke saya udah turunin, tapi kalau kamu memang hanya sebatas mengganggu saya, udah kamu pergi yang jauh, itu dalam hati saya. Dan kalau saya ngomongnya jelas itu kayak gitu, cuman saya itu ngomongnya cuman itu, saya sadar kayak gitu ngomongnya itu cuman kayak gitu doang. Dan setelah saya itu ngomong nggak jelas kayak gitu, tiba-tiba itu kuntilanak itu terbang di atas pohon duren itu. Dan pohon duren itu dia apa sih namanya, kayak roboh sendiri kayak gitu. Jadi di situ ada pohon-pohon duren, di situ ada pohon-pohon duren atau pohon nangka dan pohon-pohon yang lainnya tidak sama sekali goyang. Tapi pohon duren itu dia begini, dia tadinya kan berdiri, tiba-tiba kayak gini ke jalan, ke tempat motor saya sedang berdiri di situ. Itu pohon duren udah mulai turun, dia terbang sambil ketawa, hihihi. Udah tubuh saya itu tiba-tiba sudah nggak ada tenaga, nggak ada sama sekali, nggak punya tenaga lah pokoknya. Di situ anak yang tadinya nangis di pinggir jalan tersebut, di pohon talas-talasan itu, berhenti total. Sama sekali nggak ada suara anak, nggak ada suara apa. Yang saya dengar itu hanya sebuah suara jangkrik, bener-bener ngeri. Dan suara ketawa itu semakin jauh, dan semakin jauh. Itu saya itu dengerin dengan sejelas mungkin. Nah, di situ saya itu udah nggak ada tenaga, nggak ada apa. Yang saya kaget lagi, yang tadi pohon duren itu udah doyong, itu ibarat orang Jawa bilang itu kan doyong ya. Dia itu berdiri dengan sendirinya seperti ini. Ini bener-bener lihat apa ya, yang saya alami, yang saya lihat itu kayak gitu. Bukan ini cerita lah, hanya sebuah cerita, enggak. Ini benar-benar saya alami pada waktu itu. Dia berdiri kayak gini, seperti biasa lagi. Nah, di situ saya udah nggak ada tenaga sama sekali, udah ngeletak di pinggir jalan. Setelah saya ngeletak di pinggir jalan, tiba-tiba saya teringat, coba saya nyalain lagi di situ. Nah, saya itu berdiri dari tempat saya duduk, tiba-tiba saya lebih kaget lagi. Suara HP yang tadi buat musikan dari desa saya ke situ, yang tadinya mati, tiba-tiba hidup lagi di handset ini, langsung hidup lagi kenceng banget. Saya kaget lagi, lebih parah lagi, jantung sampai ibarat mungkin orang jantungan, tapi alhamdulillah enggak. Kaget itu dengan suara handset yang berbunyi. Nah, di situ saya tuh udah mulai lah, pokoknya nggak bisa tahan saya itu. Nah, yang bikin saya heran lagi, motor itu bisa nyala lagi, lampunya bisa nyala. Lampu itu bisa nyala sendiri tanpa saya nyalain. Padahal tadi lagi waktu ada kuntilanak itu saya nyalain, klak, tapi sama sekali nggak nyala. Nah, yang bikin saya aneh itu motor bisa nyala sendiri, ini handphone bisa nyala sendiri. Itu
bener-bener kisah yang mengerikan banget kayak gitu, bener-bener pengalaman yang nggak mau saya alami kedua kali kayak gitu. Nah setelah itu motor hidup, HP juga udah musikan di kuping, ini handset tak copot semua. Kemudian saya berdiri lagi, kemudian saya nyalain tanpa saya ngeslah motor, cuman saya pegang startnya, ini startnya saya start, hidup. Nah di situ saya udah lemes, udah saya jalannya padahal itu bener-bener susahnya minta ampun, jalan bener-bener mengerikan. Saya tak pandang itu jalan susah, saya terabas jalannya, bural, udah sampai di sampai desa istri saya geber motor karena sudah nggak ada orang hidup ya, udah jam setengah 12 malam kan, kalau di perkampungan sepinya udah minta ampun, udah nggak ada orang lewat, itu sama sekali nggak ada. Udah saya kencengin itu motor, sudah saya sampai di rumah, saya nggak mikir itu pintu dikunci apa enggak, saya itu nggak mikir, saya tabrak pakai motor, bahkan pintunya sampai copot, dan motor itu saya robohin, saya bablas, langsung saya masuk ke kamar, saya tarik itu pintu kamar. Untungnya pintu kamar tersebut itu nggak dikunci sama istri. Istri itu nanya, kenapa mas? Kenapa? Kok kamu kayak gini? Kamu kenapa? Kok pulang-pulang kok pintunya ditabrak? Itu maksudnya bagaimana? Ada apa? Ada apa? Dikejar-kejar orang apa siapa? Istri itu nanya begitu. Aku tuh belum bisa ngomong sama sekali. Justru pikiranmu itu, udahlah, aku pokoknya udah ada di rumah, udah tenang. Udah, aku mikirnya ke situ. Udah ditanyain istri itu, aku itu jawabnya masih kayak gini. Kayak gitu. Ada hantu gitu. Itu hati saya itu mau ngomong kayak gitu. Ada hantu. Tadi saya itu melihat ada hantu, ada kuntilanak. Itu ucapan saya itu mau ngomong kayak gitu. Cuman keluarnya kata-kata saya itu hanya kayak gitu. Karena saking takutnya itu saya. Setelah gak lama kemudian, kurang lebih itu setengah jam lah, kurang lebih, saya itu diambilin air minum sama istri, saya udah diambilin rokok, udah saya itu udah minum, kemudian saya ngerokok. Di situ saya juga masih belum bisa ngomong dengan secara jelas, dan kemudian pintunya juga masih ngeletak itu di depan pintu ya, kayak gitu. Nah kemudian saya itu keluar dari kamar. Setelah saya keluar dari kamar, saya duduk bareng dengan istri. Nah istri kemudian nanya dengan sabar banget, ada apa mas, kok tiba-tiba kayak gitu, emang ada apa? Itu kata istri. Nah saya udah mulai, kata istri, udah istighfar dulu, istighfar. Udah saya sambil ngelus dada, saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok bisa saya menemukan sosok kayak gitu langsung berada di depan muka saya? Loh, sosok apa mas? Nah jadi itu begini deh, aku tuh tadi kan habis latihan nari di rumah pendopo di sono, di tempat aku latihan. Nah kemudian kan aku kan pulang, aku tuh nggak tahu kalau misalkan aku tuh mau berjumpa dengan sebuah kuntilanak. Loh, kuntilanak di mana? Kuntilanak di tempat itu loh, di hutan yang terkenal sangat angker itu. Loh kenapa nggak nginep di rumah ibu? Harusnya nginep aja, orang udah malam kok, ngapain pulang? Itu kata istri kayak gitu. Aku tuh nggak mikir intinya tidur di rumah ibu apa bagaimana gitu, enggak. Yang saya pikir karena aku udah berumah tangga, masa mau tidur di situ gitu. Itu mikirnya itu kayak gitu. Nah kemudian tiba-tiba ya itu persis yang saya ceritakan tadi, tak ceritain sama istri kayak gitu. Nah kemudian itu aku udah mulai bisa bicara, udah jelas.
dan akhirnya itu aku tidur sampai pagi. Aku nggak bisa tidur, masih keinget terus menerus. Lagi-lagi hantu itu kayak masih ada di depan mata. Lagi-lagi kuntilanak itu kayak masih ada di depan mata saya. Itu berulang-ulang kayak gitu. Perasaan saya itu kayak gitu. Nah, setelah pagi kemudian saya nelpon kakak saya, itu kakak istri, suruh benerin pintu-pintu yang saya tabrak kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu dibenerin, kemudian istri itu cerita sama kakaknya bahwa saya itu udah awal-awalnya itu pintu ruwet atau pintu itu rusak itu karena ditabrak motor. Mas itu katanya pernah lihat kuntilanak semalam, terus itu pintu ditabrak kayak gitu. Pokoknya panjang lah ceritanya kayak gitu kata istri. Udah kayak gitu. Masnya saya itu kan pengen tahu lebih detailnya, kemudian tak ceritain itu ke kakak saya. Itu sampai tahun 2023 kemarin aku tuh nggak berani kalau ke desanya orang tua saya ke sono di jam setengah 7 atau di jam 7 malam. Pulang dari sana ke sini ya udah nggak berani, dari sini ke sono juga udah nggak berani, karena udah pengalaman melihat sosok kuntilanak ya. Karena sudah pengalaman melihat sosok kuntilanak berada di depan muka saya sendiri. Itu bener-bener kisah yang ngeri banget. Bahkan saya cerita di sini, saya ceritain, bahkan saya itu masih kayak kelihatan kayak gitu loh, kayak masih ada kayak gitu. Tuh, pokoknya pengalaman yang saya alami itu bener-bener horor. Jadi mudah-mudahan teman-teman saya ingetin kalau udah tengah malam, malamnya malam yang dikaitkan dengan malam horor seperti malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, itu kan malam serem katanya. Ya pokoknya kalau udah jauh sana jauh sini melewati hutan belantara, jangan pulang. Mungkin tidak semua orang ya, tidak semua orang dan nggak setiap hari juga menjumpai hal-hal hantu kayak gitu. Tapi kan namanya orang kan sebelumnya sedia payung sebelum hujan kayak gitu. Nah, itulah pengalaman yang saya alami melihat sosok hantu kuntilanak berada di depan muka saya. Nah, mudah-mudahan kisah pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang berkeminatan mau pulang atau mau berangkat jauh dari rumah ke tempat tujuan kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ada gunanya, bisa bermanfaat kayak gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Kita tunggu video-video berikutnya yang lebih ekstrim, lebih horor, dan lebih mencengkam lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.